Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas ATC yang berjudul Prediksi Curah Hujan Menggunakan Algoritma Backpropagation Neural Network. Untuk sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nevri Denianto, NRP 10311710000097. Perkenalkan, nama saya Aulia Herzaki Kustiawan, NRP 10311710000087. Ya, perkenalkan, nama saya Raffi Paramasukma, NRP 10311710000024. Perkenalkan, nama saya Josia Argata, NRP 10311711000093. Perkenalkan, nama saya Rahman Firdaus, NRP 10311711000063. Next. Pada tugas kali ini, pada topik diskusi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang, masalah, dan metode. Yang kedua, landasan teori, meliputi artificial neural network, activation function, arsitektur neural network, dan training neural network. Untuk yang ketiga, hasil dan analisa. Di dalamnya meliputi data persiapan, yaitu data uji dan data latih. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yang berisi ringkasan dari hasil simulasi. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan salah satu dari anggota kelompok kami. Di sini kelompok kami mengambil sebuah latar belakang secara umum ya dari Indonesia, berupa karena judul kami mengambil tentang prediksi curah hujan, maka dari itu kami akan mengambil prediksi curah hujannya di Indonesia. Kondisi cuaca sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pengamatan terhadap kondisi cuaca, khususnya kondisi cuaca curah hujan, sangat penting dilakukan. Karena itu besar curah hujan yang terjadi tidak dapat ditentukan secara pasti, namun dapat diprediksi. Oleh sebab itu, kami mengambil sebuah proyek ini tentang memprediksi curah hujan. Itu yang menjadi latar belakang kami. Next. Setelah latar belakang yang kami ambil, muncullah masalah. Masalah itu berdasarkan melalui dinamika siklus yang terjadi. Salah satunya sumber air utama adalah hujan. Di sini kami menggunakan berbagai teknologi, khususnya yang telah diterapkan untuk mengoptimalkan serta memanfaatkan air yang sampai ke tanah. Meskipun demikian, upaya pemanfaatan air masih sering mengalami hambatan akibat distribusi hujan yang tidak merata atau adanya kemarau yang panjang. Next. Metode penyelesaian. Di sini kami mengambil 3 metode. Yang pertama persiapan data, yang kedua data latih, yang ketiga data pengujian. Tujuannya metode penyelesaian ini itu bertujuan untuk memprediksi curah hujan menggunakan metode algoritma backpropagation neural network, di mana kita supaya ingin mengetahui apakah dengan menggunakan metode ini dapat memprediksi curah hujan yang akurasinya tepat dan baik. Next.
Baik, saya lanjutkan yang selanjutnya. Di sini ada sedikit landasan teori mengenai artificial neural network. Yang pertama, saya sebutkan di sini apa itu artificial neural network. Artificial neural network atau yang sering kita dengar dengan jaringan sistem tiruan atau CSP merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan ini sering digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan jumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Nah, itu tentang sedikit artificial neural network. Kemudian terdapat pula activation function atau fungsi aktivasi. Apa itu fungsi aktivasi? Fungsi aktivasi di sini merupakan fungsi yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan ini. Di antara fungsi aktivasi ini yang paling umum diantaranya adalah fungsi step, kemudian fungsi sigmoid biner atau dan juga bipolar, dan kemudian ada fungsi aktivasi linier, dan masih terdapat pula yang lain fungsi-fungsi untuk mengaktifasikan neuron-neuron tersebut. Kemudian terdapat pula di sini arsitektur neural network. Apa itu arsitektur? Arsitektur neural network ini menjelaskan bahwasanya neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Maka faktor yang terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola fokusnya. Bisa dilihat di sini terdapat hidden layer, kemudian ada hidden layer 1 dan 2 untuk multi layer perseptron. Kemudian ada juga nanti single layer perseptron ini yang memiliki satu hidden layer saja. Kemudian yang terakhir ada training neural network atau pembelajaran neural network. Pembelajaran neural network ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama terdapat pembelajaran yang terawasi atau supervised learning. Yang kedua, pembelajaran yang sifatnya non terawasi atau unsupervised learning. Pada otak manusia, informasi yang dilewatkan dari suatu neuron ke neuron yang lain berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Jika rangsangan tersebut diterima oleh suatu neuron, maka neuron tersebut akan membangkitkan output ke semua neuron yang berhubungan dengannya sampai informasi tersebut sampai ke tujuannya, yaitu terjadi suatu neuron. Baik, next. Ya, baik. Kita akan memasuki data persiapan. Di sini ada data latih dan data uji. Data latih ini sebagai data untuk melakukan pengujian pada program, sedangkan data uji ini sebagai pengujian pada program tersebut. Jadi program di sini ada dua. Yang pertama adalah program pelatihan, dan kedua adalah program data uji. Di sini polanya ada 12, di mana polanya adalah sebagai input. Oke, data latih di sini memiliki
memiliki data 12 kali 12 atau bisa dibilang baris 12 dan kolom 12. Dan di sini kita menggunakan arsitektur neural network pada data latte ini. Jadi di sini ada 12, 10, dan 1. Di mana 12 ini sebagai nilai masukan, dan 10 ini sebagai hidden layer-nya, dan 1 ini sebagai output-nya. Oke, kita memasuki ke simulasi MATLAB-nya. Nah, di sini program data latte. Di sini ada proses membaca data latte dari Excel. Jadi ini proses untuk membaca book 1 pada Excel. Jadi ini intinya untuk membaca Excel yang ada di data tersebut. Jadi untuk Excel rank-nya ini diambil dari, nah untuk Excel rank-nya ada di sini. Nah Excel rank-nya berupa B4 sampai N15. Nah, sedangkan selanjutnya pembuatan JST. Nah, pembuatan JST ini untuk mendeklarasikan net-nya ini. Net ini sebagai neural network, library dari neural network. Terus yang ketiga memberikan nilai untuk mempengaruhi proses pelatihan. Di mana ini net perform FCN, net train param goal, dan sebagainya. Ini merupakan rumus dari backpropagation. Jadi untuk memanggil library ini untuk digunakan untuk algoritma propagation. Oke, yang ketiga ini ya. Ya, ketiga proses training. Ini sebagai training pada net, data latte, dan target latte. Dan kita memasuki ke hasil setelah pelatihan. Hasil setelah pelatihan ini untuk menghitung bobot, bias, dan jumlah literasi, dan nilai keluaran, dan serta nilai errornya. Jadi di sini ini setiap hidden layer itu memiliki error, di mana error ini digunakan untuk menghitung nilai aktivasi pada neural network ini. Oke, masuk ke hasil prediksi. Ini hasil latte, simnet keluaran data latte, sama max data 2590. Ini untuk max datanya sekitaran 2590. Hasil latte-nya seperti ini. Sedangkan performansi hasil prediksi diambil dari file name book 1, di mana file name book 1 ini di sheet 1. Nah, Excel rank-nya kan C4, N4. Kita ambil C4 sampai N4 lah. Kita ambil dari data yang 2006. Oke, setelah di running, maka yang terjadi adalah hasilnya seperti ini. Ini, dan ini. Nah, yang ini adalah menu di mana untuk mengetahui epoch, time, performance, dan gradient. Di sini bisa dilihat perulangannya adalah 2, 3, 4. Di mana ini perulangan ini dia mengulang data selama 234 untuk mencari MSE-nya. Yang kedua, nah
performance. Ini performance-nya bisa dilihat tadi kan saya bilang EPOS-nya kan 234. Lah, di sini bisa dilihat base training performance-nya itu 0,00099849 di EPOS 234. Jadi data yang sudah dimasukkan tadi berisi input pola 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 itu data yang berkisaran random, di mana setiap pola itu memiliki data yang random dan memasuki ke hidden layer lalu memasuki ke output. Jadi intinya itu seperti ini. Base training performance ini untuk mengetahui perhitungan tadi yang sudah saya jelaskan di net param goal dan itu kan sebagai rumusan di MATLAB backpropagation algoritma. Nah, di sini nih dari sudah dihitung dari MATLAB-nya sendiri didapatkan hasil 234 dan hasilnya sangat baik yaitu 0,009949. Oke, yang selanjutnya masuk ke figur. Nah, untuk grafik keluaran JST ini berwarna biru, sedangkan yang berwarna merah ini adalah targetnya. Nah, keluaran JST ini jaringan saraf tiruan. Jadi targetnya ini target data latih yang ada di sini. Nah, target yang ada di sini. Jadi jaringan. Nah, jadi jaringan yang ada di sini, jaringan saraf tiruan di sini harus sesuai dengan target yang sudah ada di data latih. Oke, kita akan memasuki regresi yang akan dijelaskan oleh Juki. Saya akan menjelaskan regresi. Regresi merupakan salah satu teknik untuk prediksi data di masa yang akan mendatang. Nah, pada garis biru itu adalah pemisah antara data-data variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu adalah data yang digunakan untuk dilatih. Sementara variabel dependen itu adalah keluaran dari pelatihan data tersebut. Di sini regresi mencapai nilai 0,988 atau apabila dipresentasekan mempunyai nilai 98%. Jadi hampir mencapai target. Kemudian saya akan menjelaskan data uji. Nah, pada program data uji terdapat keterangan load jaringan yang sudah dibuat pada proses pelatihan. Nah, ini adalah dari jaringan sebelumnya, yaitu dari data latih. Dari data latih, kemudian datanya keluaran dari data latih tersebut akan memasuki ke data uji. Dan ada file yang terdapat variabel independen dan variabel dependen book 1 Excel pada sheet 2 sebagai data uji. Kemudian pada hasil prediksi terdapat rumus neural network keluaran data uji. Tolong operator bawahkan. Terdapat juga performansi hasil prediksi. Bawakan lagi. Performansi hasil prediksi akan mengeluarkan mean square error. Dan juga terdapat plot. Nah, berikut ini adalah grafik keluaran dari neural network. Pada garis biru adalah keluaran dari neural network yang di training dalam MATLAB ini. Pada garis merah adalah target yang terdapat pada file Excel. Di sini yang
memiliki error terbesar yaitu pada pola ke-6 dan juga pola ke-5. Selain pola ke-5 dan 6 hampir mendekati keluaran neural network. Dapat dilihat mean square error di sini lebih besar daripada data laki. Pada data uji ini mean square errornya adalah 0,037 atau apabila dipresentasekan itu 3,7%. Setelah data lati dan data uji, setelah melakukan pelatihan pada data jaringan proses, selanjutnya adalah melakukan pengujian pada data jaringan. Pada jaringan tersebut dihasilkan nilai mean square error sebesar 0,05, berbeda dari sebelumnya pada hasil keluaran MATLAB yaitu 0,037. Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan running program pada MATLAB, hasil dari keluaran neural network dengan target itu akan berubah-ubah. Jadi keluaran neural network akan acak. Jadi setiap di running pada MATLAB, hasilnya tidak akan sama. Untuk sekedar informasi, mean square error adalah selisih antara hasil tiap pengulangan dan nilai yang diinginkan. Jadi mean square error adalah error pada tiap epoch learning. Berikutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Nefri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari percobaan simulasi atau percobaan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pada proses pelatihan data nilai error goal atau MSE sebesar 0,009868 terjadi pada epoch ke-451 dan nilai pada korelasi R atau regresi dihasilkan adalah sebesar 0,986. Hasil ini pada setiap pola memiliki data yang random karena berasal dari data 12x12 yang ada di Excel. Jadi ketika program ini di-run, hasilnya tidak akan sama. Kemudian dari simulasi tersebut menghasilkan perbandingan grafik antara neural network dan target. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa neural network dapat memprediksi curah hujan. Data pengujian nilai MSE yang dihasilkan menunjukkan bahwa neural network backpropagation cukup baik untuk menilai curah hujan, memprediksi curah hujan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.